Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku Ton Kamis ya. Ini menanggapi komentar ya. Titi Retno, aduh Bapak ini selama ini kita masih menginjak bumi. Pasti akan ada masalah. Terus Pak, nggak bisa masalah berhenti di bulan Desember. Ya, ini bukan soal Anda ini berhenti atau tidak. Tapi bagaimana Anda bisa menyelesaikan masalah Anda. Ya, jadi orang itu jangan ya on kenemenan gitu ya. Ya. Kalau pikiranmu seperti itu, ya, cara berpikirmu seperti itu, ya Anda tidak akan bisa sukses. Ya. Terus apakah ketika orang itu masih hidup, terus kena masalah, itu jawaban-jawaban orang yang pesimis, gitu ya. Jawaban-jawaban orang yang galau. Lalu ya. Makanya ketika kita ini ada masalah, kita harus belajar bagaimana supaya masalah itu bisa diselesaikan. Gitu. Ya, bagaimana supaya masalah itu bisa diselesaikan. Itu yang penting, itu di situ. Ya, sama ini juga, ini ada sebuah komentar. Ini weton Kamis bulan 11 saya kehilangan motor dan ekonomi saya sulit dan merosot. Coba Anda tarik 1 tahun ke belakang. Pernah tidak Anda melakukan kesalahan kepada Tuhan? Atau melakukan kesalahan kepada orang lain? Baik itu yang Anda sengaja atau tidak Anda sengaja. Atau jangan-jangan selama Anda ini bekerja, tidak Anda pernah keluarkan itu zakat, hak orang lain. Akhirnya Anda dikasih peringatan sama Tuhan, motormu hilang. Lu bisa jadi tidak seperti itu. Artinya apa? Setiap masalah itu pasti ada sebabnya. Lah sebabnya ini Anda telusuri. Sampai Anda menemukan kesadaran diri. Bukan protes. Bukan lempar tanggung jawab. Seperti siapa si Retno itu. Ya, selama kita masih hidup, masalah selalu ada. Itu tidak perlu disebutkan seperti itu. Kenapa tidak perlu disebutkan? Orang sudah tahu. Ya. Kalau Anda mengulangi seperti itu, ya, menunjukkan kebodohanmu gitu ya. Lalu ya. Kenapa? Sesuatu yang sudah sepertinya. Contoh misalkan, matahari itu lebih terbit dari timur ya. Ya. Terus terbenam di arah barat. Itu sesuatu yang umum, sesuatu yang tidak perlu dijelaskan gitu ya. Karena semua orang sudah tahu gitu. Ya, paham ya? Nah ini juga ya. Mustahil Mbah, karena Kamis Pahing udah bawaan sejak lahir, yaitu sering dimusuhi, dibenci, dan difitnah, dimanfaatkan. Ya, nah ini sudut pandang yang salah juga ini ya. Kamu itu sering dimusuhi, dimanfaatkan, dibenci, itu pasti ada sebab. Seseorang memperlakukan kamu, apakah itu buruk, apakah itu baik, itu selalu ada peristiwa yang melatar belakanginya. Nah, dibutuhkan kesadaran diri gitu ya. Dibutuhkan kesadaran diri untuk Anda bisa melihat ini. Supaya apa? Supaya ada perubahan. Ya, itu Ton Kamis Pahing kebetulan. Alhamdulillah atas izin Allah, mulai dari bulan Januari 2025 habis gelap terbit terang, weton Kamis jadi sukses. Nah ini yang bagus ya. Artinya ada motivasi gitu ya, ada motivasi diri. Ya. Terus juga ini satu lagi ya, Kamis pun pindah rumah di bulan Januari. Ya, Anda pindah rumah, Anda harus punya semangat baru. Anda harus punya semangat baru, Anda punya motivasi baru. Saya pindah rumah itu bulan apa ya? Juli ya teman-teman ya. Juli kemarin itu saya pindah rumah ya, dari Malang pindah ke Pasuruan. Pindah orangnya saja. Barang-barang saya ada di sini semua. Lengkap, rumah ini lengkap, ada isinya semua. Nah, cuma bawa pakaian saja ya.
Ya, saya tinggal berapa tahun itu? Ya, hampir 7 tahun, 7-8 tahun lah. Ya. Nah, tentunya ketika kita pindah rumah, ya tak cat kabeh ya. Rumah ini ya, kemarin ini Tosca ya, tak cat ini semua. Ya, kita harus punya semangat baru, kita harus punya motivasi baru. Ya. Nah, supaya apa? Supaya kesuksesan menghampiri kita. Terus menanggapi komentar saudara kita, Fatimah Kediri, kalau di jari itu bergetar, bila memegang barang selalu bergetar, ngerowel itu bagaimana? Nah, bisa juga jantung lemah juga bisa. Jari bergetar apakah termasuk gangguan sihir? Ini sudah lama, sekitar 3 tahunan, aku pikir kecapean. Teman-teman nonton Kamis ya, kalau Anda ingin mengetahui Anda ini kena sihir atau tidak, Anda coba lihat ibadahmu. Ya, ketika ibadahmu kepada Tuhan itu melempem, terus ekonomimu semakin hari semakin merosot, Anda malas ibadah, ekonomi semakin merosot, ya, bawaannya ngantuk, bawaannya emosi, maka bisa jadi Anda sedang kena gangguan sihir. Anda sering mimpi buruk, ya, terus sakit, ya, sakit pada jam-jam tertentu misalnya. Yang saya alami itu dulu, ya, ketika waktunya aktivitas, ya, subuh, ya, mulai subuh sampai jam 8 pagi, itu saya tidak bisa bergerak. Coba bayangkan, lah gak iso kerja. Dari subuh ya sampai jam 8. Itu seperti saya ini mayat hidup. Tidak bisa bergerak. Apa yang saya lakukan pada waktu itu? Berzikir tok wis. Nanti ketika jam 8 saya bisa lari gitu. Ini bertahun-tahun ya saya alami seperti itu. Saya sabar saja. Ya, saya pasrah kepada Tuhan. Ya, mungkin kalau ini adalah penebusan dosa-dosaku, penebusan karamamu, saya rela Tuhan. Saya tidak protes Tuhan. Ya. Itu yang saya lakukan. Tapi ya gitu ya. Saya berzikir. Tak gawe poso. Tak gawe poso, tak gawe zikir. Setiap jam 8 pagi, jam subuh ya, subuh sampai jam 8 pagi. Itu tubuh saya ini tidak bisa digerakkan. Nah ini. Ya. Jadi itu ekstrim ya. Kalau Anda hanya pegang bergetar saja ya, masih belum. Nah, juga sering mimpi ya, mimpi buruk, mimpi sekolah, mimpi bekerja di tempat yang saya sudah keluar dari tempat itu juga tanda-tanda sihir. Ketika saya wudhu, habis wudhu kentut, itu tanda sihir. Habis wudhu ya, mau sholat kentut, wudhu lagi, ya selesai kentut, seolah-olah saya dilarang untuk ibadah. Ya, nah itu tandanya. Jadi intinya, ketika Anda mau melakukan kebaikan yang sifatnya spiritual kepada Tuhan, itu selalu ada halangan, selalu ada bisikan. Nah itu positif. Anda terkena sihir. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga materi yang singkat ini bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu.